Hai minasan konnichiwa. Kita akan lanjut belajar biologi di tema 5 ke-7 akan memasuki bahan mengenai sistem otot. Jadi kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya mengenai saraf, di mana otot adalah bagian motorik ya yang akan menggerakkan tubuh kita. Kemudian kita bisa membagi jenis-jenis otot menjadi 3 secara garis besarnya. Pertama, yang di paling kanan kita bisa melihat otot yang biasanya kita bisa gerakan seperti biasa, otot motorik yang biasa ya, otot rangka. Jadi kita punya tangan, kaki, semua kita bisa gerakan secara yang ada dalam kesadaran kita. Ya, ini otot rangka. Kemudian dua otot yang di sebelah kiri, otot jantung dan otot polos. Dua otot ini adalah otot-otot yang tidak kita sadar. Jadi bekerja tanpa kesadaran kita. Ya. Jadi walaupun kita tidak sadar pun mereka bisa bekerja dengan normal. Oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari ciri khas otot-otot ini pertama adalah mengenai jumlah nukleusnya. Jumlah nukleus di otot jantung dan otot polos itu 1 nukleus per 1 sel. Sedangkan otot yang ada di dalam otot motorik seperti ini, otot rangka, itu ada banyak. Jadi ada banyak nukleus di dalam 1 sel. Seperti itu ya. Kemudian dari bentuknya kamu bisa melihat di mana ada garis-garis melintang seperti ini ya. Garis melintang seperti ini di otot rangka ya, dan juga otot jantung seperti ini. Tetapi tidak ada di dalam otot polos ya. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis otot yang perlu kamu hafalkan pertama. Kemudian mengenai struktur otot, jadi seandainya kita punya otot, kita tarik, kita buka lebih detail lagi untuk melihat bagian paling dalamnya, kita bisa melihat otot itu bentuknya akan seperti ini ya. Ya, otot kita tarik, ada myofibril di sini, dan di sini kita bisa melihat ada sarkomer. Jadi bagian satu bagian di sini yang ada garis terang, gelap, garis terang, gelap, seperti ini ya. Nah, garis terang gelap ini sebenarnya disebut dengan filamen. Ini filamen itu seperti benang. Di filamen ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal namanya myosin yang sini, yang tebal yang warna warna biru. Dan yang tipis yang warna orange ini adalah filamen aktin ya, aktin filamen sama myosin filamen. Oke. Kemudian sarkomer satu bagian di sini, satu dari ujung ke ujung. Oke. Kemudian untuk nama-namanya ada yang disebut dengan garis M, ada yang disebut dengan garis Z. M itu yang menghubungkan myosin ya, myosin itu M. Sedangkan yang warna orange ini Z ya adalah aktin ya, garis Z ini. Nah, yang biasa akan keluar yang ditanya itu mengenai cara otot berkontraksi dan relaksasi ya. Jadi di sebelah kiri kanan ini saya sudah menuliskan bagaimana caranya untuk cara otot untuk bekerja, untuk berkontraksi ya. Pertama, nomor 1 di mana otot itu melepas ya, di dalam sel otot dia melepas kalsium ion kalsium 2+. Setelah itu nomor 2 kita bisa melihat di mana kalsium ion ini dia akan nanti berikatan dengan aktin filamen. Aktin filamen ini yang filamen tipis yang di atas ini ya, yang warna putih, filamen tipis ini ya. Nah, setelah aktin filamen ini sudah diikat dengan ion kalsium, yang ketiga adalah filamen myosin yang tebal ini. Dia akan berikatan dengan aktin filamen. Jadi atas dan bawah ini akan mulai berikatan. Ya. Jadi seperti ada rambut-rambutnya, ada kaki-kakinya, nanti dia akan berikatan satu sama lain. Setelah itu nomor 4 ada ATPase. ATPase adalah enzim yang digunakan untuk memecah ATP ya. Ketika dia memecah ATP artinya dia menggunakan energi ya. Ini nomor 4 itu kita bisa lihat di mana ATPase di dalam myosin filamen yang warna tebal ini, dia mulai menggunakan ATP. Jadi mulai memecah ATP menjadi ADP dan PI, fosfor, dan juga melepas energi ya. Dan energi itu digunakan di nomor 5 untuk menggerakkan myosin filamen menarik aktin filamen. Jadi kakinya ini akan bergerak menarik aktin filamen sehingga panjang sarkoma ini Z ini akan menjadi lebih pendek ya. Artinya dia akan lebih berkontraksi. Oke. Jadi 5 proses ini coba kamu tolong hafalkan satu sama lain. Nah, kemudian juga kamu seperti warnanya, kamu bisa melihat di mana ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Jadi bagian yang gelap ini termasuk bagian yang memiliki myosin di dalamnya, myosin filamen yang tebal di dalamnya, sedangkan yang tidak ada yang namanya bagian terang ya, pita terang atau pita gelap. Oke? Yang terakhir saya ingin membicarakan mengenai energi dan otot. Jadi kita tahu untuk menggerakkan otot kita membutuhkan energi ya.
energi di dalam tubuh kita seperti yang sudah kita pelajari di bab 2 itu disimpan dalam bentuk ATP ya. ATP itu adenosine trifosfat. Jadi adenosine trifosfat itu adalah adenosin yang memiliki ribosa yang memiliki adenosin dan juga 3 asam fosfat ya. Nah, setelah itu energi itu disimpan dalam bentuk fosfat, dalam bentuk P ini. Jadi ketika si ATP dia melepas P, dia melepas satu bola P dia untuk menjadi ADP, adenosin difosfat, maka fosfatnya itu akan bekerja sebagai energi. Ya, energi yang dilepas akan digunakan untuk menggerakkan otot. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kita mulai dari yang paling gampang, nomor 3. Di sini ada glukosa, ada lemak, ada asam amino. Jadi 3 nutrisi ini yang kita makan, kita dapat dari makanan, kita bakar dengan oksigen untuk menjadikan karbon dioksida dan air sebagai sampah buangan dan membuat energi, membentuk ATP ya, bentuk ATP dan bentuk asam fosfat di sini ya. Kemudian asam fosfat ini itu disimpan dengan gabungan ADP dan ATP. Ini gampang ya, tidak masalah. Atau nomor 2 kita punya cadangan makanan, glikogen ya, cadangan makanan kita di pelajaran hati sudah pernah belajar. Glikogen ketika dipecah menjadi asam laktat, dia akan juga memberikan energi. Nah, energi itu dibentuk dalam asam fosfat ya, sama seperti ini. Yang ketiga adalah cadangan cadangan asam fosfat dalam bentuk kreatin ya. Jadi ada kreatin, ada fosfokreatin. Fosfokreatin itu ketika dia bisa melepas asam fosfat di sini menjadi kreatin, dan fosfat ini akan bergabung menjadi ATP. Oke. Nah, setelah itu ATP akan digunakan dipecah menjadi ADP dan P. Kemudian P itu akan digunakan untuk bergerak ya, untuk menggerakkan otot kita. Sama seperti itu, ADP sebenarnya juga bisa dipecah sekali lagi menjadi AMP, adenosin monofosfat. Dan fosfat yang dilepas akan menggerakkan otot kita. Baik, itu saja untuk pelajaran sistem otot. Nanti saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou ganbatte kudasai. Sayonara.